Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Ija, kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Niko? Sakit. Kita doakan teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa belajar bersama kita lagi ya. Sebelum ke materi, Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Tujuan dari ice breaking ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi kalian ya. Dengan ice breaking, kalian yang tadinya sudah lesu menjadi semangat ya. Jadi seperti ini instruksinya. Kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ya. Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, kalian tepuk tangan 3 kali. Bisa dipahami? Ya, mulai. Siang, malam. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar pengertian puisi. Selain pengertian puisi, kita juga sudah belajar jenis-jenis puisi. Dan juga kita sudah belajar struktur fisik dan batin puisi. Coba siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Puisi terbagi menjadi 2 jenis. Siapa yang masih ingat jenis yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama. Yang kedua puisi baru. Selanjutnya struktur fisik puisi. Yang pertama tipografi. Yang kedua apa? Diksi. Yang ketiga imaji atau citraan. Yang keempat majas. Selanjutnya yang termasuk ke dalam struktur batin puisi, yang pertama tema. Yang kedua rasa atau feeling. Yang ketiga nada. Yang keempat amanat ya. Nah, hari ini kita akan belajar praktik membuat dan membacakan puisi ya. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini, Bapak harap kalian mampu 1. mengidentifikasi unsur-unsur puisi. Yang kedua, menyusun puisi dengan memperhatikan unsur-unsur puisi. 3. membacakan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ya. Sebelum kalian membuat puisi, ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan ketika membuat puisi. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menentukan tema. Jadi, langkah yang pertama ketika membuat puisi adalah menentukan tema. Yang kedua adalah memilih kata kunci. Ya, yang kedua adalah memilih kata kunci. Yang ketiga menentukan diksi. Yang keempat
menggunakan gaya bahasa. Yang kelima, mengembangkan puisi. Yang keenam, menentukan rima. Yang ketujuh, mengevaluasi dan merevisi. Dan yang kedelapan, menentukan judul. Adapun nanti ketika kalian membacakan puisi, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Apa saja hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika membaca puisi? Yang pertama adalah ekspresi. Ketika membaca puisi itu ekspresi penting, ya. Yang kedua adalah gerak tubuh. Yang ketiga, pelafalan. Yang selanjutnya adalah intonasi. Terus tekanan. Ya, itu yang harus kalian perhatikan ketika membuat puisi. Ya, bisa dipahami? Ya, sekarang Bapak minta kalian membuat sebuah puisi karya kalian pribadi dengan tema sesuai yang kalian inginkan. Boleh tema kepahlawanan, boleh tema kemerdekaan, boleh tema religi, boleh ya, bebas. Cuman ingat, ketika membuat puisi tadi, ya, kalian harus ingat unsur-unsur puisi. Yang pertama, langkah membuat puisi itu adalah menentukan tema. Ya, jadi sekarang Mas Agung tentukan tema, ya, tema atau gagasan pokok yang akan dibuat menjadi puisi. Ya, Mas Sultan, coba. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian membuat puisi. Ya, sok Mas Najib boleh? Nah, sekarang Mas Najib tentukan temanya apa ya. Kalau sudah ada tema, tinggal dikembangkan saja. Terus memilih kata kunci, terus menentukan diksi, ya, pilihan kata. Temanya apa? Temanya tentang pahlawanan, ya. Berarti tinggal dipilih kata yang sesuai. Ingat, langkah-langkah membuat puisi yang pertama adalah menentukan tema, ya. Tentukan dulu temanya, bebas. Temanya sesuai dengan selera, ya. Betul kata Mas Sultan, sesuai dengan selera kamu, ya. Sudah? Ya, sebelum nanti kalian Bapak minta membacakan puisinya di depan, kalian perhatikan dulu ya. Contoh pembacaan puisi. Ini Bapak sendiri ya. Dalam memiliki awansa dan politik pendidikan bahasa dan sastra Indonesia BNJ cenderung Cina. Indonesia, aku masih tetap mencintai karya Ahmadul Yosef. Indonesia, aku masih tetap mencintai. Sungguh cintaku tulus dan murni padamu. Ingin selalu ku kejutkan bingung, seperti ku kecut kening istri.
Tapi mengapa air matamu masih menetes-netes juga? Dan rintikmu pilu kurasa. Burung-burung bernyanyi menghibur. Pesawat-pesawat menderu membangkitkanmu. Tapi mengapa masih juga terdengar tangismu? Apakah kau tangisi hutan-hutan yang tiap hari digunduli pemegang HPH? Apakah kau tangisi hutan-hutan negara yang terus menumpuk beban bangsa? Apakah kau tangisi nasib rakyatmu yang makin tergencet kenaikan harga? Atau kau sekedar rasa kecewa karena rupiah terus dilindas dolar Amerika? Dan IMF rentenir kelas dunia itu terus menjerat dan mengendalikan langkahmu. Apapun yang terjadi padamu, Indonesia, aku tetap mencintaimu. Ya baik, sekarang Bapak minta kalian membacakan puisi yang barusan kalian sudah buat. Coba, Syifa, boleh maju ke depan. Yang lain tolong perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosok figur guruku, Bapak Cecep Subyadi. Di setiap pagi yang masih berembun, langkahmu ringan, tapi hatimu penuh beban ilmu. Engkau datang membawa cahaya pengetahuan. Dalam diam, engkau sulut semangat kami yang hampir padam. Namamu berpendar laksana mentari pagi, bukan karena gelar atau kerasnya suara di kelas, namun karena pancaran jiwa yang sederhana dan murni, mengajarkan kami bahwa kecerdasan sejati adalah hati yang tulus dan ikhlas. Engkau tak hanya mengajarkan rumus dan kata, tapi juga hidup dengan sabar, jujur, dan rendah hati. Setiap teguranmu bukan berarti amarah, melainkan kasih sayang yang tak pandai berpura-pura. Kau tahu, Pak, kadang kami lalai, kadang kami jenuh, tapi senyummu tak pernah redup. Seolah kau percaya kami akan tumbuh. Kini kami melangkah di jalan yang dulu kau tunjukkan, dengan bekal nilai, bukan sekedar angka ujian. Dalam hati kami, engkau selalu hidup. Sebagai guru, sebagai sebagai teladan, sebagai cahaya yang tak pernah padam. Terima kasih guruku, atas segala peluh yang tak kau hitung, atas cinta yang kau tuang dalam setiap pelajaran. Engkaulah sosok bijaksana, penjaga masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Jadi puisi yang tadi saudari Syifa buat itu secara keseluruhan sudah baik ya. Cuman harus lebih rajin lagi berlatih ya, harus lebih rajin berlatih agar bisa lebih menyesuaikan dengan isi puisinya. Ya. Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita belajar membuat puisi dan membacakan
puisi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini? Pak, Ya, boleh? kita bisa lebih memahami tentang puisi dan bisa membuat puisi dengan baik dan benar. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.